Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartien Karim dari kelas 19D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua submakalah yang berjudul Perilaku Biaya Aktivitas dan Balance Scorecard. Yang pertama, perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah perubahan biaya karena perubahan aktivitas bisnis. Studi tentang perubahan ini adalah analisis perilaku biaya. Jenis perilaku biaya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu, biaya variabel atau variable cost adalah biaya-biaya yang nilainya meningkat atau menurun seiring dengan meningkat atau menurunnya aktivitas, sehingga biaya variabel bisa didefinisikan sebagai jenis biaya yang berubah mengikuti perubahan volume aktivitas. Dapat dirumuskan dalam fungsi persamaan garis Y sama dengan Bx, di mana Y adalah total biaya variabel, X total unit diproduksi, dan B sama dengan biaya variabel per unit. Misalnya, produsen elektronik. Semakin banyak jumlah elektronik yang diproduksi oleh produsen, semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk tampilan. Pengamatan yang menarik adalah bahwa biaya variabel per unit tetap konstan, meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas bisnis. Misalnya, total biaya variabel perusahaan ABCD selama 3 kuartal berturut-turut adalah 5 juta, 20 juta, dan 15 juta. Perusahaan ABCD memproduksi masing-masing 5.000, 20.000, dan 15.000 unit. Biaya variabel per unit dalam 3 kasus akan menjadi 100.000. 2. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan, tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas, karena total biaya bersifat konstan. Jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Dapat dirumuskan dalam fungsi persamaan garis Y sama dengan A, di mana Y adalah total biaya tetap dan A adalah biaya tetap. Contoh bahwa biaya tetap per unit dapat meningkatkan atau menurunkan seiring dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis. Misalnya, biaya tetap untuk bisnis adalah 15 juta, tetapi unit yang diproduksi untuk 3 kuartal berturut-turut adalah 3.000, 5.000, dan 1.000. Biaya tetap per unit dalam 3 kasus adalah 5.000, 500.000, 300.000, dan 5 juta masing-masing. Adapun tipe-tipe biaya tetap. Biaya tetap biasanya disebut biaya kapasitas atau capacity cost, sebab biaya tersebut terjadi karena adanya gedung, peralatan, karyawan profesional yang terlatih, dan item lainnya yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas pokok untuk mempertahankan aktivitasnya. Tipe-tipe biaya tetap. 1. Biaya tetap yang telah ditentukan. Dan yang kedua, biaya tetap kebijakan. 3. Biaya semi variabel atau mixed cost merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap, disebut juga dengan biaya campuran. Dapat dirumuskan dalam garis Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah total biaya campuran, X total unit diproduksi, A porsi biaya tetap, dan B porsi biaya variabel per unit. Misalnya, tagihan internet termasuk biaya bulanan tetap ditambah biaya variabel berdasarkan penggunaannya. Umumnya, biaya ini tidak terlalu berguna bagi perusahaan dalam bentuk aslinya. Jadi, biasanya membaginya berdasarkan komponen tetap dan variabelnya. Untuk melakukannya, mereka menggunakan teknik analisis perilaku biaya seperti diagram sebar, analisis regresi, metode tinggi rendah, dan banyak lagi. Selanjutnya, metode perilaku biaya. Dalam metode biaya, dapat diketahui bahwa ada 2 pendekatan dalam perilaku biaya, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan historis. Adapun 3 fungsi dari metode pendekatan historis yaitu A. Metode titik tertinggi dan terendah. Dalam memperkirakan fungsi biaya, analisis biaya tersebut dengan cara tingkat aktivitas paling tinggi.
di mana cara ini membandingkan tingkat aktivitas terendah di masa lalu. Untuk itu, selisih biaya itu akan termasuk ke dalam biaya variabel. B. Metode biaya terjaga. Dalam metode ini, menggunakan perhitungan biaya yang harus tetap dikeluarkan. Walaupun perusahaan tutup untuk sementara waktu, maka produknya akan sama dengan nol. C. Metode kuadrat terkecil. Dalam metode ini, dihubungkan melalui biaya dengan volume aktivitas, di mana hal ini berbentuk garis lurus dengan persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX, sehingga pada Y adalah variabel tidak bebas yang perubahannya ditentukan oleh perubahan variabel X, yaitu variabel bebas. Materi berikutnya yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik, atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System, yang menjabarkan misi dan strategi atau suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Manfaat Balance Scorecard. Balance Scorecard memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara, yaitu satu, menjelaskan visi organisasi, yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai misi, dan yang ketiga, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Ada dua perbedaan yang mendasar antara pengukuran tradisional dengan pendekatan Balance Scorecard pada perspektif internal, yaitu pendekatan tradisional lebih menekankan pada controlling dan melakukan perbaikan terhadap proses yang ada dengan lebih memfokuskan pada variance risk support. Sebaliknya, pada pendekatan Balance Scorecard, penekanannya diletakkan pada penciptaan proses baru yang ditunjukkan pada customer atau financial objective. Contoh penerapan Balance Scorecard. Model Balance Scorecard yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat. Jumlah scorecard opsional atau pemetaan strategi korporat. Perspektif yang dapat diciptakan dalam scorecard dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi. Berikut penjelasan masing-masing. 1. Strategi korporat. Dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga, perspektif strategis yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Yang kedua, perspektif Balance Scorecard. Perspektif Balance Scorecard dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan scorecard dari perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa. Konsep Balance Scorecard dalam mengelola perusahaan. The Balance Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dalam mengeksekusi strategi menjadi kenyataan atau turning strategy into action, menekankan pentingnya melakukan perubahan yang drastis dan mendasar menggunakan pendekatan sistem manajemen baru yang lebih dapat mengatasi hambatan dalam perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.